Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Girza Raya Santosa, Ludovicus Meman Zilwa, Ariel Mutakin, Rizkyanto, dan Muhammad Nizam Wildani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem pendukung keputusan penentuan jumlah produksi menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Nah, saya akan menjelaskan bagian awal yaitu latar belakang dan tujuan pembahasan. Nah, kalau kita lihat jumlah permintaan barang itu tidak selalu sama setiap bulan. Kadang naik, kadang turun. Nah, kondisi seperti ini membuat perusahaan sering bingung menentukan berapa banyak barang yang harus diproduksi. Kalau produksinya terlalu sedikit, stok bisa habis. Tapi kalau terlalu banyak, barang malah menumpuk dan biaya penyimpanannya jadi bertambah. Karena itu dibutuhkan metode yang bisa membantu menentukan jumlah produksi dengan lebih tepat. Salah satunya adalah metode Fuji Tsukamoto. Nah, pada pembahasan ini kami ingin menjelaskan bagaimana metode Fuji Tsukamoto diterapkan berdasarkan jurnal yang kami gunakan. Setelah itu kami menganalisis prosesnya mulai dari data yang digunakan sampai hasil yang diperoleh. Terakhir, hasil analisis tersebut kami implementasikan ke dalam program sederhana berbasis web. Baik, dilanjutkan oleh saya Muhammad Nizam Wildani. Pada slide ini kami menandingkan 3 metode puji yang sering digunakan, yaitu Mamdani, Tsukamoto, Sugeno. Perbedaannya terdapat pada bentuk output dan proses defuziplikasinya. Metode Mamdani menghasilkan output berupa daerah atau kurva. Metode Sugeno menghasilkan output berupa nilai konstan atau persamaan linear. Sedangkan metode Tsumako menghasilkan output yang menonton, sehingga setiap aturan langsung menghasilkan nilai tegas atau nilai crisp. Karena prosesnya lebih sederhana dan mudah dihitung, metode Sumako dipilih pada jurnal ini. Next. Analisis input, proses output. Yang pertama adalah permintaan dengan himpunan puji turun dan naik. Yang kedua adalah persediaan dengan himpunan sedikit dan banyak. Kemudian data diproses melalui 4 tahap. Tahap pertama adalah pujiplikasi, yaitu mengubah nilai asli menjadi derajat keanggotaan. Tahap kedua adalah inferensi, yaitu menjalankan aturan-aturan puji. Tahap ketiga adalah menghitung nilai Z pada setiap aturan. Tahap terakhir adalah depujiplikasi, yaitu menggabungkan seluruh hasil menjadi satu nilai produksi akhir. Output system berupa jumlah produksi yang direkomendasikan. Baik, perkenalkan nama saya Ariel Mutakin dengan NPM 21132 41091 akan melanjutkan penjelasan tentang Fuji Tsukamoto. Nah, di sini ada analisis input, proses, dan output. Pada slide ini dijelaskan alur kerja metode Fuji Tsukamoto. Sistem menerima 2 input, yaitu permintaan dan persediaan. Masing-masing input memiliki 2 himpunan Fuji, yaitu permintaan turun atau naik, serta persediaan sedikit atau banyak. Selanjutnya, masuk ke tahap proses, dimulai dari fusifikasi untuk menentukan derajat keanggotaan, kemudian inferensi menggunakan 4 aturan dengan operator min. Setelah itu, setiap aturan menghasilkan nilai Z melalui fungsi monoton, dan pada tahap terakhir dilakukan defusifikasi menggunakan rata-rata terbobot. Hasil akhirnya adalah output, yaitu rekomendasi jumlah produksi yang perlu dilakukan. Next. Nah, pada slide variabel dan himpunan Fuji, slide ini menjelaskan variabel yang digunakan dalam sistem Fuji. Terdapat 2 variabel input, yaitu permintaan dengan rentang 1000 hingga 5000 unit dan persediaan dengan rentang 100 hingga 900 unit. Sedangkan variabel outputnya adalah produksi dengan rentang 2000 hingga 8000 unit. Setiap variabel memiliki 2 himpunan Fuji. Misalnya, permintaan terdiri dari turun dan naik. Semua fungsi keanggotaan menggunakan bentuk linear agar memenuhi karakteristik metode Tsukamoto, yaitu fungsi output harus monoton sehingga setiap aturan dapat langsung menghasilkan nilai Z yang nantinya digunakan untuk menghitung hasil produksi akhir. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Dari kombinasi 2 himpunan pada variabel input dibentuk 4 basis aturan atau relation base seperti yang terlihat di tabel.
Semua aturan ini dihubungkan dengan operator AND, yang berarti kita menggunakan fungsi min. Nilai A prediksi atau derajat kebenaran tiap aturan diambil dari nilai keanggotaan yang paling kecil. R1 jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. R2 jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. R3 jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. R4 jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Untuk mencari nilai Z pada himpunan berkurang, rumusnya adalah Z max min kurung kali rentang, sedangkan untuk himpunan bertambah, rumusnya Z min plus A kali rentang. Lanjut. Agar semakin jelas, mari kita bedah contoh simulasi perhitungannya. Misalnya di suatu bulan, data real menunjukkan permintaan sama dengan 3.000 dan persediaan 500. Langkah 1 itu uji verifikasi. Kita masukkan ke rumus linear, hasilnya U turun dan U naik. Untuk permintaan bernilai 0,5, untuk persediaan U sedikit dan U banyak juga bernilai 0,5. Nah, langkah selanjutnya itu inferensi dan nilai Z. Karena semuanya kombinasi bernilai min itu 0,5 dan 0,5, maka nilai A1 sampai A4 semuanya adalah 0,5. Dari sini kita cari nilai Z masing-masing aturan, dan karena posisinya tepat di tengah kurva monoton, nilai Z1 sampai Z4 semuanya menghasilkan angka 500. Langkah selanjutnya itu uji verifikasi menggunakan rumus rata-rata terbobot, itu sigma kurung AI kali ZI dibagi sigma AI. Kita dapatkan 0,5 kali 5.000 kali 4 dibagi 0,5 kali 4 sama dengan 1000 per 2, sama dengan 5.000 unit. Hasil akhir ini membuktikan bahwa ketika input berada tepat di tengah rentang nilai, rekomendasi sistem pun akan sangat konsisten berada tepat di titik tengah target produksi. Baik, perkenalkan, nama saya Girza Rai Santosa. Saya akan menjelaskan implementasi program yang kami buat. Jadi di fitur programnya dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework, langsung jalan di browser. Input jumlah permintaan dan persediaan melalui slider interaktif. Lalu ada proses fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi dihitung otomatis atau real time. Lalu ada tabel 4 aturan beserta nilai A dan Z, dan ditampilkan secara transparan. Kalau ada hasil akhir jumlah produksi langsung terlihat setiap slider digeser. Nah, lalu di sini ada program yang kami buat, program sederhana Fuji Tsukamoto. Di sini ada inputnya, kita sesuaikan dengan yang di PPT yaitu 3.000 dan jumlah persediaannya ada 500. Di sini bisa digeser untuk inputnya. Lalu ada proses verifikasinya.
berat turun, naik, sedikit, dan banyak. Lalu ada inferensi atau 4 aturan yang dipakai. Lalu ada proses defusifikasi atau rata-rata terbobotnya. Di sini sesuai dengan PPT yaitu 5.000 unit produksi per bulan. Baik, jadi kesimpulannya Fuji Supermoto ini cocok untuk kasus penentuan jumlah produksi karena mampu mengolah ketidakpastian pada data permintaan dan persediaan yang fluktuatif. Ciri khas metode ini adalah himpunan output yang monoton sehingga tiap aturan langsung menghasilkan nilai kris tanpa proses agresi area seperti Mamdani. Hasil akhir diperoleh melalui defusifikasi rata-rata terbobot dari seluruh aturan yang aktif. Konsep ini berhasil diimplementasikan menjadi program web yang kami buat yang interaktif dan mudah dipahami alur perhitungannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.